Rumongso bisa sholat, itu sombong. Rumongso, saya sudah tahu kok Al-Fatihah. Seberapa tahu sih? Orang seperti ini kan susah dikasih tahu. Karena sudah tertutup itu. Tingkatan malaikat itu kan banyak tahunya daripada kita. Pernah juga rumongso tahu, akhirnya KO kok dengan berkata qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya baca Al-Qur'an pas surat Yasin dan pas ayat 66-67 saya terhenti lama. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Dan jika kami Allah menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Garis bawahi. Pastilah kami akan menghapus penglihatan mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat. Ditambahkan, dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Saya terdiam. Ketika itu ya sedikit belajar puasa. Terdiamnya itu hari Jumat kemarin kami khotib di Masjid Nurul Islam, ketemu salah satu ustadz. Beliaunya cerita tentang di Tanah Suci. Pas di Jabal Uhud, pas di Jabal Uhud, beliaunya membatin. Tempat ini kalau dibuat rekreasi kan menguntungkan. Ki batin tok. Berarti mikiri duniawi enggak? Tiba-tiba tidak bisa kembali ke bisnya 4 jam. Cari bisnya itu enggak ketemu. Langsung beliaunya sadar, istighfar sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya. Ya Allah. Tiba-tiba itu lihat bisnya dari jauhan. Ya Allah, langsung kelihatan. Setelah kelihatan nyampe di bis dan masuk, langsung diapakan? Dimarahi pembimbing dan dimarahi semua yang ada di bis itu. Sampean tadi kemana saja? Ya Allah, aku delay bis gak ketemu 4 jam. Kata pembimbing, lu sampean tadi itu lewat di samping saya, tak panggil-panggil itu. Dihapuskan penglihatannya. Saudara kita juga sama. Pernah ketika umroh, waktunya pulang, diajak pulang gak mau. Sudah saya sendiri aja, masa saya gak bisa pulang. Ternyata gak bisa pulang. Allah itu gampang menghapuskan penglihatan kita itu. Gampang sekali. Silakan sombong dikit aja. Allah itu kalau membuat kita blank, tidak kelihatan, gak butuh tembok, tidak butuh kain, tidak butuh benda, langsung tidak kelihatan. Ini baru jalan yang sifatnya fisik. Apalagi Siratal Mustaqim di Al-Fatihah. Apalagi Siratal Mustaqim di atas jembatan, di atas neraka jahanam yang kecilnya melebihi benang. Ya enggak? Itu kan simbol bahwa Siratal Mustaqim itu sangat kecil dan sering dibuntu, sering dirubah. Yang merubah kan saudara tua kita, Syaitonir Rajim itu. Luang panjenengan biasanya jalan lewat sini, tiba-tiba ada acara manten ditutup, udah panik gak kira-kira? Itu sepanjang jalan itu panik itu. Baru tidak panik kalau ketemu jalan yang sudah pernah kita lewati. Wala tembus ini. Jadi sebelum tembus kepada jalan yang tidak pernah kita lewati, itu kepanikan itu ada. Nah kita baca Al-Fatihah gak panik blas. Wes hafal. Ya Allah.
mudah sekali Allah menghilangkan pandangan mata kita itu. Hati-hati loh, melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Hati yang tidak merasakan. Berapa banyak orang baca surat Yasin tapi nggak pernah terhenti di sini. Andai kata Allah itu melenyapkan pandangan mereka, bisa. Maka mereka tidak tahu mana sirat. Jadi Allah itu suka-suka. Lihat saya, kita pencari khusyuk enggak? Oke, Isya ketemu khusyuk, subuh belum tentu, hilang. Loh, padahal kemarin gini aja sudah connect loh ya, kan gitu ya. Padahal gini aja kemarin sudah merinding dan bergetar loh, kok nggak bisa diulangi lagi? Bisa jadi ditutup sama setan, bisa jadi disembunyikan Allah. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang di dalam hati kita tidak boleh ada takabur sedikit pun. Siapa yang hatinya ada takabur sedikit pun, maka tidak diperkenankan mencium bau surga. Itu kiasan. Takbir berulang-ulang itu dalam rangka untuk mensirnakan takabur yang disadari atau tidak. Di tanah suci takabur sedikit saja semua tidak kelihatan. Orang lain melihat tapi tidak kelihatan. Mari kita kontekstualkan di dalam sholat kita. Mari kita kontekstualkan di dalam kehidupan kita. Coba silakan sombong sedikit aja. Allah ngasih pelajaran enggak? Iya, kunci di depan itu enggak kelihatan. Kacamata dipakai itu loh enggak terasa. Sampai anaknya tertawa itu. Bagi Allah itu mudah. Ya, bagi Allah itu mudah. Nah, Allah itu kan sangat dekat, fa inni qarib, lebih dekat daripada urat leher. Kenapa kok tidak terasa dekatnya? Ya karena ada kesombongan. Ada kesombongan. Maaf, orang yang sholatnya cepat, bacaan Al-Quran cepat, itu di situ tersirat ada kesombongan. Gak ada rendah hatinya. Tidak ada nuwun sewu. Tidak ada perasaan bimbing, ya Allah. Betul gak kira-kira? Bimbing. Ya Allah, panjenengan pernah nggak menemukan orang yang rumongso tahu itu jengkel lo nggak? Terus dungone sampean ya apa? Muga-muga kesasar. Ternyata dungone sampean sampai murang-muring diijabahi, kesasar temenan. Ya Allah, ya Allah. Allah itu juga sama, melihat hambanya itu rumongso tahu, itu jengkel. Dan jengkelnya pasti ngasih pelajaran, coba tak buat tersesat. Setelah tersesat, DP istighfar, diampuni, ya Allah. Sakpiro sih, rumongso taumu itu sakpiro. Allah itu suka jajal, betul nggak? Dijajal, ayo. Rumongso bisa sholat, itu sombong. Rumongso, saya sudah tahu kok Al-Fatihah. Seberapa tahu sih kita tentang Al-Fatihah itu, seberapa tahu? Orang seperti ini kan susah dikasih tahu. Karena sudah tertutup itu. Wong tingkatan malaikat itu kan banyak tahunya daripada kita. Pernah juga rumongso tahu akhirnya KO kok dengan berkata qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi betul Al-Qur'an itu adalah sumber ilmu. Bagaimana kita menemukan sumber ilmu? Ketika kita subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Akhirnya apa? Nyumber pengetahuan. Karena nyumber pengetahuan, ilmu awal dan ilmu akhir.
Dan pasti berkata, tidak pernah berakhir. Kalau berakhir pasti ada yang salah. Sama sholat itu juga nyumber ilmu pengetahuan mulai awal sampai akhir. Kalau ada orang berkata, saya ini sholat kok masih ngene-ngene tok, pasti ada yang salah. Pasti ada rumongso taunya, pasti ada kibirnya. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, Al-Quran yang bermanfaat, sholat yang bermanfaat, teman yang bermanfaat, itu yang menjadikan apa? Sumber pengetahuan. Ya Allah, subhanallah. Ketika kami mutola'ah Pak Budi, dalil-dalil seperti itu untuk meneguhkan kita supaya kita itu semakin berlomba-lomba cinta sholat dan cinta Al-Quran. Dan semoga cinta kita itu tidak bertepuk sebelah tangan. Tanda cinta kita kepada Al-Quran tidak bertepuk sebelah tangan itu dua arah. Dua arah. Kita membaca dan hati kita siap dibaca. Hati kita siap dibaca. Itu indah sekali itu. Kalau Al-Qur'annya dua arah, sholatnya itu dua arah, sholatnya dua arah, dengan Allah itu dua arah. Persis seperti kekasih dengan kekasih ngobrol, dua arah. Itu ada tarikannya enggak? Ya, ada tarikannya enggak? Allahu Akbar. Makanya Mas Udin, di sini itu ada doa. Ini kan Arba'un Nawawi. Kemudian di sini ada bonusnya maksurat. Ada doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkan badanku, ya Allah, sehatkan pendengaranku, ya Allah, sehatkan mataku untuk bisa la ilaha illa anta. Kita takut mata kita ini enggak sehat, telinga kita enggak sehat. Mana buktinya enggak sehat? Buka HP melek, buka Al-Quran, nah itu sudah enggak sehat. Pengajian merem nonton TV, nah itu sudah enggak sehat. Tapi orang enggak sehat seperti ini karena saking banyaknya sampai rumongso sehat. Padahal ini enggak sehat ini. Telinga kita juga gitu. Banyak yang enggak sehat, dibacakan Al-Quran, merem, mendengarkan nyanyi. Nah, itu sudah enggak sehat itu. Karena pendukungnya lebih banyak. Karena yang sakit itu lebih banyak, maka yang sakit itu tidak rumongso sakit. Ada apa dengan mata kita? Ada apa dengan telinga kita? Maka lebih baik kita rumongso, ya Allah sehatkan. Siha wal afiyah. Ada istilah sehat, kalau sehat itu jasmani, kalau wal afiyah itu rohani. Wa afini. Sehatkan rohani pendengaranku, sehatkan rohani penglihatanku, supaya bisa la ilaha illa anta. Supaya bisa hanya kamu dan selain Allah itu sirna. Kita ini kalau baca Al-Quran lihat apa sih? Tolong amati kekasih membaca surat kekasih. Itu penglihatannya zahir batin Mas Soleh. Betul. Kekasih dengan kekasih mendapatkan surat. Itu penglihatannya zahir batin. Beda dibacakan teman, itu lihat dohirnya saja. Bisa nggak baca Al-Quran kita kayak gitu Pak Budi? Kekasih dengan kekasih baca surat, itu ada bayangan wajahnya. Dan bisa dicontek?
Nggak bisa, nggak bisa. Yang bisa dicontek adalah tulisan suratnya, tapi bayangannya itu nggak bisa dicontek. Nah, cari bayangan ini loh. Anu Ustaz, saya ini juga sholat Ustaz, ada bayangan. Bayangannya sopo. Apa bayangan fa'ainama tuwallu wujuhakum fasama wajhullah. Apa bayangan wajah Allah? Ya Allah, ya Allah. Panjenengan pernah nggak lihat sepak bola? Kalau itu striker yang sering mengegulkan, dia akan dibayang-bayangi berapa pemain itu? Berapa Budi? 2, 3. Kata pelatih, sekali giring, tendang. Betul nggak itu? Ya Allah, akhirnya mati kutu, nggak bisa ngegulkan. Betul nggak? Sekarang lihat, setan membayang-bayangi sholat kita itu dari arah mana saja. Makanya nggak gul-gul. Tapi kita tidak terasa. Kalau sholat kita, bacaan kita itu selalu dibayang-bayangi dari depan, belakang, atas, dan bawah. Tidak terasa. Loh Ustaz, kok tidak terasa? Ya setan dengan setan. Bacaan kesetanan, gerakan sholat cepat juga setanan. Dan itu istiqomah sekian tahun. Kata setan, aku gak usah godo. Wis kredit kredit poin. Jadi seperti itu. Masya Allah. Ya Allah. Mari kita rubah dan mari kita sempurnakan. Baca Al-Quran yang betul-betul membaca Al-Quran. Sholat yang betul-betul sholat.